Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Setelah kita menyusun persamaan dasar akuntansi, maka langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun itu antara lain meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang hasil kegiatan operasi perusahaan selama satu kurun waktu tertentu. Kemudian laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu tertentu. Berikutnya kita susun neraca, yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Dan laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang berisi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode. Nah, bagaimana contoh penyusunan laporan keuangan dari suatu persamaan dasar akuntansi? Bisa kita lihat berikut ini. Contoh dari persamaan dasar akuntansi yaitu pada perusahaan Salon Juwita untuk periode yang berakhir pada bulan Desember 2019. Transaksi yang pertama itu adalah setoran investasi dari pemilik berupa uang tunai, maka akan dicatat pada kolom kas dan modal Nyonya Juwita menambah. Yang kedua, pembelian peralatan secara tunai, pengaruhnya adalah mengurangi kas dan menambah peralatan. Transaksi yang ketiga, pembelian perlengkapan secara kredit, pengaruhnya adalah keperlengkapan bertambah, utang usaha bertambah 2 juta. Transaksi keempat, pendapatan jasa, itu artinya menerima pendapatan atas jasa salon sebesar 1.500.000, maka dicatat pada kolom kas dan modal Nyonya Juwita. Transaksi yang kelima, pendapatan jasa lagi sebesar 2.500.000, tetapi baru diterima 1.500.000 dan yang 1 juta itu diterima kemudian, maka dicatat sebagai piutang usaha. Transaksi yang keenam, pembayaran beban gaji 800.000, pembayaran beban sewa 600.000, biaya listrik dan air dan telepon 300.000. Pengaruhnya mengurangi kas 1.700.000 dan mengurangi modal. Ketujuh, pembayaran hutang 500.000, pengaruhnya mengurangi kas dan utang usaha. Kedelapan, penerimaan piutang 1 juta, maka menambah kas dan mengurangi piutang. Dan kesembilan, pengambilan prefer oleh pemilik, pengaruhnya ke kas dan modal mengurangi. Dari persamaan dasar akuntansi tersebut dapat disusun laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan laba rugi. Susunannya adalah pendapatan, di mana pendapatan ini adalah pendapatan jasa salon 4 juta yang asalnya dari pendapatan jasa yang nomor 4 dan nomor 5, 1.500.000 dan 2.500.000. Beban-beban yang terjadi selama periode tertentu yaitu tadi beban gaji 800.000, beban sewa 600.000, beban listrik, air dan telepon 300.000. Total beban usaha 1.700.000. Laba bersihnya 2.300.000.
Kemudian kita susun laporan perubahan ekuitas. Susunannya adalah modal Nyonya Juwita 1 Desember atau awal 20 juta, yaitu modal ketika setoran awal, ditambah laba bersih 2.300.000, itu asalnya dari laporan laba rugi tadi, kemudian ditambahkan menjadi 22.300.000, dikurangi dengan prefer pemilik atau prefer Nyonya Juwita 500.000. Modal Nyonya Juwita 31 Desember 21.800.000. Jadi sama ya di persamaan dasar akuntansi ini. Berikutnya adalah neraca. Kita susun neraca kelompok aset dan kewajiban dan ekuitas. Yang termasuk aset yaitu kas 17.300.000, perlengkapan 2 juta, peralatan 4 juta, total aset 23.300.000. Utang usaha 1.500.000, modal Nyonya Juwita 21.800.000. Ini bisa kita ambil dari laporan perubahan ekuitas atau dari persamaan dasar akuntansi. Kemudian total kewajiban dan ekuitas 23.300.000, sehingga imbang antara aset, kewajiban dan ekuitas. Kalau kita menyusun ini laporan neraca itu kita ambilkan saja dari saldo akhir di persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir laporan arus kas. Laporan arus kas ini berasal dari beberapa aktivitas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, maka ada penerimaan dari pendapatan jasa tadi 4 juta, pengeluaran untuk beban usaha 1.700.000, beban-beban tadi ya. Kemudian kas bersih dari aktivitas operasi 2.300.000. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu tadi untuk pembelian peralatan dan pembayaran utang usaha, total 4.500.000. Aktivitas dari pendanaan yaitu hubungannya dengan setoran pemilik tadi 20 juta dan pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik atau prefer itu 500.000. Jumlah arus kas dari kegiatan aktivitas operasi 2.300.000, dari aktivitas investasi mengurangi 4.500.000, dan dari pendanaan 19.500.000, sehingga ada kenaikan bersih kas 17.300.000. Kas di awal periode tidak ada karena ini perusahaan baru didirikan pada awal periode, sehingga kas pada akhir periode itu 17.300.000 sama jumlahnya. Ini bisa kita lihat sama dengan di neraca dan di persamaan dasar akuntansi, ya. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan dari kami mengenai laporan keuangan yang disusun dari persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.